Pada tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu, diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 04.00, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apakah saudara datang ini pagi ini? Kami bermaksud membawa Ada dan Soekarno untuk mengikuti kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Maksud Anda apa ya? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari pengaruh dan ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baik, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan Anda ikut sertaku supaya terjamin keselamatannya. Ya, nanti akan saya bawa. Kemudian Soekarno dan Hatta dibawa pergi oleh golongan muda menuju Rengas Dengklok. Nah, sekarang jelaskan mengapa saudara sekalian membawa kami kemari. Maafkan kelancaran kami, Bu. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya. Kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu bentukan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu memang benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap. Dan kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana bila perkataan Jepang mengenai kemerdekaan bangsa kita ini hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan, Bu? Apakah akan selamanya menurut janji itu pun kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan inilah saatnya. Saudara sekalian, tenang. Kita bicarakan ini dengan kepala dingin, tanpa ada ketegangan. Oke? Mari, Bu. Sidan Kosinggih membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu, kemudian mereka berunding. Begini, saya paham perhitungan kalian berdua mengenai proklamasi ini. Kita memang masih belum pertimbangkan dengan percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Tapi kesempatan tidak datang dua kali, Bu. Yang mereka katakan itu benar, dan saya percaya pada mereka. Tapi, apakah kita bisa melakukannya? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu bisa, Bun. Asal kita berusaha, pasti akan ada jalan keluarnya. Lagi pula, pemuda di sana, di Jakarta, mereka sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah Jepang dan sekutu lain yang menolak proklamasi bangsa kita. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 WIB, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, Bu, bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Kalau baiknya menurut saya kok besok. Karena mempertimbangkan semakin cepat semakin baik. Ya, jika memungkinkan, kita akan melaksanakannya besok. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Rumah Laksana Maeda untuk perumusan teks proklamasi. Bagaimana kita membahas naskah proklamasi, Bu? Kita harus mencari tempat untuk membahasnya. Kira-kira di mana ya? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam.
dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Selamat malam, Bu. Malam Tuan Maida, kami maaf mengganggu waktunya, kami memerlukan lokasi untuk membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silahkan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi beristirahat dulu. Terima kasih Perwira. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperoleh rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Proklamasi kemerdekaan harus segera kita nyatakan. Aku setuju, Bu. Rakyat juga sudah siap. Dan memang situasinya mendesak, tapi rumusannya harus jelas dan tepat. Saya sudah memiliki beberapa saran untuk naskah proklamasi, tapi alangkah baiknya jika Bung Karno sendiri lagi yang menuliskan. Baiklah kalau begitu. Bagaimana dengan kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Itu sudah sangat kuat, Bu. Lanjutkan saja. Tambahkan juga Bung, bahwa setiap hal tentang pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkat. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sempurna. Ini sudah singkat, padat, dan tegas. Itu merupakan rumusan yang bagus Bung Karno. Baiklah kalau begitu, inilah naskah proklamasi kita. Semoga menjadi awal kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 04.00 WIB, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maida yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas, siapa yang akan tanda tangan? PPKI itu kan lembaga Jepang. Tadi kita sudah juga sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Oh benar, Pak. Jadi bagaimana Bung? Apakah dari kalian ada yang memiliki pendapat untuk masalah ini? Mana naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir saat ini. Seperti Amerika ketika menandatangani deklarasi. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus beda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, maka lebih baik atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Jika yang menandatangani naskah tersebut cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana, Bung? Bagaimana? Baik. Baiklah kalau begitu, keputusan akhirnya adalah yang menandatangani sebagai wakil bangsa Indonesia adalah saya dan Hatta. Semuanya setuju? Setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti, tolong kau ketikkan teks proklamasi ini. Jaga teks ini baik-baik. Baik Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 04.30 WIB. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu sudah menemani Bapak di saat-saat yang menguras pikiran ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah karena telah memberikan bangsa kita
jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jadi bagaimana Pak? Apakah sudah ada rencana untuk proklamasi kemerdekaan besok? Sudah, besok pagi kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita tidak punya bendera Pak? Lantas bagaimana? Astagfirullahaladzim, Bapak sampai lupa Bu. Gimana kalau Ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, Ibu hanya punya kain yang berwarna merah putih saja. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting, kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan bendera tersebut Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka Sangsaka dan warnanya merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih. Brilian. Baiklah Pak, sebaiknya Bapak bersiap untuk mempersiapkan berita yang akan nanti Bapak bacakan. Sudah, Bapak siap-siap dulu ya. Soekarno pun mulai mempersiapkan kemerdekaan untuk nanti pagi.